terus berusaha untuk lebih baik. Jadi jangan cepat mundur kalau ada masalah. Jadi apapun yang terjadi, kita harus mulai lagi. Kalau kita gagal, kita tuh hanya perlu mulai dengan cara yang lebih cerdas. Itu aja sih kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wibowo dari Omah Lele yang beralamat di Piring Jepit, Deka 8, Kuran 2, Murti Gading, Santen Bantul, Yogyakarta. Omah Lele bergerak di bidang pembenihan ikan lele, pembesaran ikan lele, instalasi kolam bundar, kerjasama dengan petani atau inti plasma, dan juga mengerjakan farm design. Kalau dari background saya dari teknik sebenarnya, tapi memelihara lele ini memang suatu kesukaan saya, bisa dibilang hobi. Jadi waktu itu selagi masih kuliah saya udah melihara ikan lele karena suka saja. Awalnya pertama kali pelihara lele itu rugi, yang kedua rugi lagi, yang ketiga masih rugi juga. Tapi kan saya masih penasaran, kalau bisnis lele rugi, mengapa kok banyak orang yang melihara lelenya tuh banyak, dan itu udah bertahun-tahun lamanya. Kemudian saya mencoba berburu kepada mereka, beliau-beliau yang sudah saya pandang sukses di dalam perlelean. Saya sambangi satu persatu mereka, dan alhamdulillah mereka sangat welcome untuk berbagi sharing ilmu masalah pemeliharaan lele. Dan sejak saat itu saya coba sekali lagi dan ternyata kok untung. Nah, di situ baru mulai semangat untuk mengembangkan ikan lele yang tujuannya bisa untuk skala bisnis. Yang menyebabkan kerugian itu ya masalah ilmu sebenarnya. Jadi ilmu itu nomor satu ya. Kelihatannya kalau memelihara itu lele itu gampang, mudah. Ya memang mudah. Kalau memelihara itu tinggal dicemplungkan, dikasih makan, sudah. Tapi kan yang susah itu yang memelihara lele, dan untung syukur-syukur punya banyak lah, itu yang susah. Kemudian saya berburu-buru, ternyata kesalahan saya pada waktu itu pertama di pakan. Ternyata pakan lele itu ada yang khusus yang bisa mempercepat pertumbuhan lele sesuai target. Bisa 2,5 bulan sampai 3 bulan tergantung nanti dari besaran benihnya. Kemudian dari air, manajemen air itu ternyata ada ilmunya juga, dan semakin banyak kepadatan per square meter itu perlu penanganan air yang berbeda. Kemudian masalah jaringan tengkulak itu juga kita mesti punya banyak teman. Kalau kita mau jual itu, kalau kita istilah dadaan itu biasanya susah. Makanya sebelum pelihara lele saya berusaha mendekat sama orang-orang yang sudah sukses itu. Saya nunut kalau mau jual. Nah, ternyata mereka sangat welcome, mau membantu. Kemudian saya punya ide untuk membentuk suatu kelompok. Nah, dari situ terbentuk suatu kelompok di area daerah saya. Nah, di situ ada wadah untuk sharing lah, dari yang pemula pengen belajar. Di situ ada seniornya, dan alhamdulillah karena di tempat saya masih pada suka, yang dikasih tolong untuk berbagi ilmunya juga suka, yang sharingnya pun juga suka. Kita mengembangkan Omah Lele itu secara pribadi, bukan kelompok. Nah, waktu itu saya melihat di medsos, di dunia digital itu udah banyak sekali orang mulai mengembangkan kolam bundar yang portable dengan wire mesh itu. Tapi di daerah tempat saya belum ada. Itu sekitar 4 tahun yang lalu. Kemudian saya mencoba belajar dari Mbah Google, itu gimana caranya bikin, cara berbelanjanya di mana. Saya mencoba memberanikan diri untuk belajar di situ, dan saya
mencoba untuk membuat sendiri untuk pabrikasi kolam bundar terpal dari terpauling itu. Dan alhamdulillah kita di sini jadi yang pertama untuk pengembangan kolam terpal bundar itu, dan kemudian banyak teman-teman yang mengikuti jejak saya itu. Karena di sini saya tidak fokus untuk jualan terpal, kemudian saya mengembangkan ke inti bisnis value-nya itu, yaitu dengan pembenihan. Nah, dengan pembenihan ini saya membuat hatchery itu untuk kapasitasnya ya sekitar 1 juta benih kalau kita pas sekali bikin. Di pembenihan ini kita juga sudah mendapatkan sertifikat CPIB namanya. Jadi sertifikat cara pembenihan ikan yang baik itu dari KKP, Dinas Terkait Perikanan. Kemudian dari benih ini kita coba kembangkan lagi ke pembesaran ikan lele. Dari pembesaran ikan lele coba kita kembangkan di lain tempat. Jadi kita punya dua farm satu untuk pembenihan, juga ada seri pembesaran, dan farm 2 di sini. Ini farm 2 itu khusus untuk pengebokan dan untuk pembesaran. Kemudian kita juga menjalin kerjasama sama peternak-peternak lele yang baru yang ingin belajar bagaimana cara budidaya lele, bagaimana nanti menjualnya dan sebagainya secara teknis. Nanti kita juga bisa membimbing. Istilahnya kita kerjasama di mana nanti kita support dari kolam terpal bundarnya, terus kita support benihnya, pakannya, sampai sistem dari rumah lele kita ajarkan ke mereka sampai mereka tuh bisa mendapat keuntungan dari bisnis lele ini. Untuk sistem yang dipakai yang terakhir ini untuk pembesaran kita pakai sirkulasi ya. Jadi sirkulasi itu seperti bisa dilihat itu air ngocor, terus nanti air yang kotor keluar dengan sendirinya. Kenapa kita pakai sirkulasi? Ini alasannya, kelebihan dari sirkulasi ini kita tuh jarang sekali mendapatkan penyakit. Jadi hampir tidak pernah sakit lelenya. Yang perlu dikontrol di sini hanya aliran air sama pemberian pakan. Dimana kalau keduanya terkontrol, dijamin tidak akan ada penyakit. Di samping itu juga untuk di daerah saya itu air relatif mudah. Jadi kita ngebor itu 4 meter udah keluar air, jadi sangat murah daripada dibanding dengan resirkulasi yang harus menyaring hasil air kotor yang keluar. Kalau saya menilai itu nomor 1 itu suka dulu ya, suka sama ikan, suka melihara ikan. Nanti yang selanjutnya itu mudah. Tapi kalau kita hanya memikirkan keuntungannya aja, itu biasanya sekali ada trouble mereka terus bosan, terus berhenti gitu. Jadi kalau menurut saya ya nomor 1 suka pelihara ikan, kemudian kedua ya sistem yang dipakai. Jadi kalau rumah lele menggunakan sistem sirkulasi itu dengan ada ada clue tertentu yang nanti bisa dibagikan kepada rekanan. Yang membuat kita bisa bertahan ya, kalau sukses saya kira belum ya. Saya belum berasa sukses. Bisa bertahan itu ya kita ini aja terus berusaha untuk lebih baik. Jadi jangan cepat mundur kalau ada masalah. Jadi apapun yang terjadi kita harus mulai lagi. Kalau kita gagal, kita tuh hanya perlu mulai dengan cara yang lebih cerdas, itu aja kuncinya. Jadi banyak teman, terus ada banyak komunitas, itu sangat membantu untuk membangkitkan spirit itu. Jadi kalau kita udah punya sistem, biasanya yang sering goyah itu spirit. Nah, itu bisa kita kita atasi dengan banyak teman, banyak komunitas. Itu bisa membangkitkan spirit bersamaan dan untuk maju bersama. Kalau untuk kolamnya tuh, yang kolam bundar itu kita isi dari jumlah 2.000 sampai 5.000 ekor benih. Jadi nanti tergantung benihnya juga. Itu kita punya kolam itu kurang lebihnya 100-an kolam ya. Jadi kalau kita mau
panen sehari sekali bisa sebenarnya kalau cuma satu kolam itu. Jadi di sini ada juga yang tengkulak ada yang besar, ada yang kecil itu bisa mereka 2 hari sekali ke sini. Mana kalau pas banyak itu bisa setiap hari ke sini. Jadi seninya di situ sih. Untuk produk konsumsinya sekitar 4 ton ya, sekitar 4 ya, paling 4 sampai 8 lah. Kalau pas penuh itu ya bisa sampai 8 ton. Dari segi teknis biasanya untuk untuk pemula itu harus lulus dulu dari segi teknis, dimana cara beternak, cara memelihara ikan itu harus dites dulu dari istilahnya gagal. Nah, kemudian menjual hasil produknya itu juga satu kendala, dimana kalau kita tidak punya jaringan memang itu bisa menurunkan mental. Itu udah lama memelihara 2-3 bulan, pas mau jual nggak ada yang mau beli. Nah itu kendalanya di situ. Padahal kalau kita lihat pasar untuk DIY itu masih sangat jomplang ya. Jadi kebutuhan ikan untuk DIY itu yang bisa dipenuhi peternak lokal baru 40%. 40 paling banyak maksimal itu 60. Lainnya itu masih disuplai dari luar kota. Dari Boyolali lah, dari Tulungagung, dari Jawa Timur, itu banyak sekali. Makanya kalau kita punya jaringan, kita seharusnya tidak mempermasalahkan masalah penjualan. Tapi itu saya lagi punya jaringan. Kemudian masalah pakan. Nah, pakan ini memang memerlukan modal yang cukup besar. Jadi yang perlu kita kita garis bawahi, kita menyesuaikan dengan kemampuan kita aja. Kalau kita mampunya tuh 10 kolam ya 10 kolam, kalau 20 kolam ya 20 kolam. Jangan sampai kemampuan kita tuh sebenarnya 10 kolam, tapi kita karena pengen untung banyak terus bikin 20 kolam, kan murah itu kolamnya sama benihnya, tapi yang mahal kan pakannya. Nah itu biasanya nanti kalau model kayak gitu kita akan stuck di tengah jalan dan malah rugi akhirnya, karena lelenya nggak bisa sampai panen. Jadi remaja biasanya terus dijual pun dengan harga murah biasanya. Itu yang sering dialami petani. Jadi itulah mengukur badan sendiri. Gitu aja. Kita masih punya program yang belum jalan. Mungkin insya Allah tahun depan kita mau membuat pakan sendiri. Jadi kalau kita mengandalkan pakan pabrik kan selamanya ya kita tergantung sama pabrik. Nah itu mudah-mudahan tahun depan Omah Lele sudah bisa mewujudkan pakan mandiri. Ya bisa langsung main ke Omah Lele, nanti bisa ngobrol dulu lah di Omah Lele dengan saya, plus minusnya budidaya lele, karena saya tidak akan menjomprongkan menceburkan orang yang pengen profitnya aja, tapi akan saya ceritakan dukanya juga ada. Jadi resikonya akan saya buka semua. Kalau memang keinginannya berat ya monggo, kita bisa ngobrol-ngobrol di Omah Lele. Untuk kontaknya bisa itu di 085 78 65 321 69. Nanti yang paling aman WA aja, nanti pasti saya balas. Kita menghimbau untuk pelaku pembudidaya lele, jangan istilahnya jangan segan-segan untuk update ilmu lah, karena dengan berkembangnya iptek, dengan adanya internet itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan inovasi apa aja pun bisa. Jadi itu sumbernya banyak sekali. Jadi tetap belajar. Demikian perkenalan kita dari Omah Lele. Kalau ada yang pengen belajar mengenai budidaya lele, monggo silakan datang ke Omah Lele, nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.